Halo anak-anak, selamat hari Senin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari ambil posisi yang tenang, sikap duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami boleh bangun dan boleh memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita akan bernyanyi satu lagu dulu ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 28. Oke, anak-anak ikuti di dalam hati ya. Boleh baca Alkitabnya juga. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Gambar dan Rupa Allah. Gambar dan Rupa Allah. Anak-anak, kira-kira perbedaan manusia dan ciptaan lain apa ya menurut kalian? Nah, ada yang berpikir bahwa perbedaannya itu manusia adalah makhluk sosial. Artinya dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan sesamanya. Kemudian ada juga yang berpikir, manusia itu beda dengan binatang atau hewan ya. Manusia memiliki pikiran, akal budi, tapi hewan tidak. Nah, jadi secara keseluruhan memang kelihatannya benar ya. Tapi ada perbedaan yang sangat penting yang Alkitab tulis antara manusia dan ciptaan lain. Mau tahu apa itu? Nah, anak-anak, Alkitab mengatakan kalau manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, apa artinya bahwa manusia itu diciptakan hampir mirip dengan Allah tapi tidak sama dengan Allah. Contohnya itu anak-anak tahu robot Asimo, ciptaan Jepang. Nah, robot itu punya ciri-ciri hampir mirip seperti manusia. Bisa berjalan, berlari, melompat, membawa barang, tapi bukan manusia, kan robot. Begitu juga Allah menciptakan manusia, itu dia ambil idenya dari dirinya sendiri. Jadi manusia itu punya sifat-sifat seperti Allah. Menarik ya. Oke. Nah, manusia diciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan.
Dan uniknya, Adam dan Hawa diciptakan serupa dengan gambar Allah, itu sama, setara, tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih hebat. Atau Adam lebih hebat daripada Hawa. Tidak, Tuhan menciptakan sama. Nah, jadi anak-anak, kita bersyukur ya, di dalam Alkitab sendiri sudah mengatakan semuanya ciptaan Tuhan, manusia itu sama, tidak berbeda. Nah, anak-anak, kira-kira apa perbedaan manusia dan hewan tadi dengan ciptaan yang lain? Coba jawab ya. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang manusia? Jawab ya. Oke, kalau begitu kita bersyukur dan mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai manusia. Tuhan, jadikan kami serupa dengan gambar Allah. Tuhan, kami takut akan tanggung jawab yang besar ini, tapi kami bersyukur juga karena Tuhan yang akan menolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana kami berbicara, berpikir, dan berbuat. Tuhan tolong kami semuanya. Dan di sepanjang hari ini kiranya Tuhan yang memberkati keluarga kami, Papa Mama, Abang Kakak, adik-adik, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Kiranya semuanya sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, bye-bye anak-anak. God bless you.